Nasihat bagi sidang buku 4 pasal 10. Hubungan dengan yang tidak seiman. Mungkin ada pertanyaan yang akan ditanyakan. Apakah kita harus tidak bersekutu dalam hal apapun dengan dunia? Firman Tuhanlah penuntun kita. Hubungan apapun dengan orang yang tidak percaya atau dengan orang kafir yang akan menyamakan kita dengan mereka dilarang oleh firman itu. Kita harus keluar dari tengah-tengah mereka itu dan terpisah. Dalam keadaan apapun, kita tidak boleh berurusan dengan mereka itu dalam rencana dan pekerjaan mereka. Tetapi kita tidak bertapa. Kita haruslah melakukan segala yang baik yang dapat kita lakukan bagi orang dunia. Ya, ini ayat yang pertama ini, setelah saya membacanya, ya betul-betul luar biasa. Ya, dulu pada saat waktunya belum dekat, ayat ini belum terlihat kira-kira maknanya seperti apa. Sekarang setelah waktunya sudah mendekat, di sini Nyonya White meramalkan ya bahwa kita tidak boleh duduk bersama dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Ya, bahkan kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan mereka, itu dilarang oleh ajaran doktrin kita. Ya, kita harus keluar dari tengah-tengah mereka itu dan terpisah. Ya, ini juga setelah kita membacanya, kita juga menjadi bingung ya, karena bagaimanapun juga kita ini masih bekerja dan masih bercampur baur dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Tetapi apakah maknanya hanya terhadap orang di tempat kerja kita? Kalau saya menafsirkannya, ya ini adalah orang-orang yang tidak seiman, yang tidak sehati dan sepikir dengan kita. Ya, kita dilarang oleh firman untuk bersama dengan mereka. Dalam keadaan apapun, kita tidak boleh berurusan dengan mereka itu dalam rencana dan pekerjaan mereka. Karena kalau orang dunia, rencana dan pekerjaan mereka tentu saja berbeda dengan apa yang kita imani. Tetapi kalau orang-orang yang dari Davidian yang mengaku sama keimanannya dengan kita, ini kita dilarang dalam keadaan apapun, tidak boleh berurusan dengan mereka dalam rencana dan pekerjaan mereka. Tetapi kita tidak bertapa, artinya kita tidak boleh diam begitu saja, tidak bergaul sama sekali, tapi kita harus melakukan segala yang baik yang dapat kita lakukan bagi orang dunia. Nah, yang di sini, bagi orang dunia di sini, itu yang agak bingung saya menjelaskannya. Karena memang kan kita belum waktunya menjelaskan doktrin kita ini kepada orang dunia. Tapi mengapa Nyonya White menuliskannya bahwa kita tidak bertapa, tapi kita harus melakukan segala yang baik yang dapat kita lakukan bagi orang dunia. Nah, ini mungkin untuk ayat yang ditebalkan hurufnya ini nanti bisa dijelaskan oleh Saudara Rain. Ya, karena terus terang saya kurang begitu paham apakah kita harus bercerita mengenai doktrin kita kepada orang-orang di sekeliling kita yang tidak seiman atau seperti apa. Kita dipanggil kepada kesucian. Oleh karena itu, kita patut berhati-hati menghindarkan memberi kesan bahwa kita tidak berbeda dengan mereka. Apakah kita mempertahankan ciri kekhususan iman kita itu atau tidak? Di atas pundak kita ditanggungkan satu tanggung jawab yang hikmah, menyatakan sikap yang lebih tegas bagi kebenaran dan yang benar daripada sikap kita pada masa lalu. Garis pemisah di antara pemelihara hukum Allah dengan yang tidak memelihara hukum Allah itu harus dinyatakan dengan sejelas-jelasnya. Dengan penuh kesadaran, patutlah kita menghormati Allah, rajin menggunakan setiap cara pemeliharaan perjanjian hubungan Dia, agar kita boleh menerima berkat-Nya, berkat-berkat yang sangat perlu bagi suatu umat yang akan menghadapi pencobaan besar. Ya, kalau dilihat dari alinea yang terakhir, bagi suatu umat yang akan menghadapi pencobaan besar, kalau naik ke atas dia, di sini kita dipanggil kepada kesucian.
kita patut berhati-hati menghindarkan memberi kesan bahwa kita tidak berbeda dengan mereka. Mereka di sini tentu saja adalah bukan orang dunia, ya. Karena kalau saya baca berulang-ulang, dengan orang dunia kita tentu saja berbeda. Tapi di sini tulisan ini bermakna kepada orang-orang yang tidak sehati dan sepikir dengan kita, ya. Apakah kita mempertahankan ciri kekudusan iman kita ini atau tidak? Di situ kita ditantang oleh tulisan ini untuk kita harus berbeda. Lalu di situ ada yang ditebalkan hurufnya. Di atas pundak kita ditanggungkan satu tanggung jawab yang hikmat, menyatakan sikap yang lebih tegas bagi kebenaran dan yang benar daripada sikap kita pada masa yang lalu. Garis pemisah di antara pemelihara hukum Allah dengan yang tidak memeliharakan hukum Allah itu harus dinyatakan dengan sejelas-jelasnya. Ya, bagi suatu umat yang akan menghadapi pencobaan besar. Artinya sekarang sudah waktunya kita masuk barisan mana yang kita yakini ajarannya yang paling benar. Sehingga kita tidak boleh duduk bersama atau beribadah bersama dengan mereka. Tapi nanti disempurnakan oleh saudara Rin ya, karena kalau saya menafsirkan tulisannya White ini tidak berlaku dengan orang dunia yang ada di sekeliling kita. Karena itu udah jelas berbeda. Oke, lanjut. Memberikan kesan bahwa agama kita, iman kita bukanlah kuasa yang utama di dalam hidup kita, sangat menghinakan Allah. Saya ulangi ya, memberikan kesan bahwa agama kita, iman kita bukanlah kuasa yang utama di dalam hidup kita, sangat menghinakan Allah. Orang yang demikian kita undur daripada hukumnya, yaitu hidup kita, oleh menyangkal bahwa dia adalah Allah kita dan bahwa kita adalah umatnya. Ini agak susah untuk saya pahami karena ini terjemahannya dari Papa ya mungkin ya, tulisan ini. Karena memang bahasa Inggris ini kalau NBS diterjemahkan NBS secara itu satu Advent. demi satu, kenapa NBS jawab? itu Advent, Pak. Ya, NBS 266.7 itu Advent. Terjemahannya Advent. terjemahannya orang Advent ya. Ya, jadi kalau saya Iya, baca berulang-ulang versi ya, orang Advent itu. memberikan kesan bahwa agama kita, lalu di situ ditulis koma, iman kita atau kepercayaan kita bukanlah kuasa yang utama di dalam hidup kita. Ya, jadi kalau di sini dibilang iman kita itu yaitu belajar, percaya, mengerti dan melaksanakan bukanlah kuasa yang utama di dalam hidup kita. Sangat menghinakan Allah. Nah, itu saya nggak ngerti tuh. Terjemahannya kok bisa jadi nyambungnya kayak begitu. Oleh yang demikian, ya yang terkait dengan tadi bukanlah kuasa yang utama dalam hidup sangat menghinakan Allah. Oleh yang demikian kita undur daripada hukumnya. Maksudnya di sini adalah kalau kita melihat yang tadi kalimat saya sebutkan, maka kita mundur daripada hukumnya Tuhan, yaitu hidup kita. Oleh menyangkal bahwa dia adalah Allah kita dan bahwa kita adalah umatnya. Ya kita lewatin dulu. Yesus sendiri tidak pernah membeli damai melalui kompromi. Hatinya dipenuhi kasih bagi seluruh umat manusia. Tetapi ia tidak pernah memanjakan dosa-dosa mereka. Ia menjadi sahabat karib mereka sehingga ia tidak dapat tinggal diam saja melihat mereka mengikuti jalan yang akan membinasakan jiwa mereka. Jiwa-jiwa yang telah dibelinya dengan darahnya sendiri. Ia bekerja supaya manusia benar kepada dirinya sendiri. Benar terhadap perhatiannya yang lebih mulia dan kekal. Hamba-hamba Kristus juga dipanggil kepada pekerjaan yang serupa. Dan mereka harus berhati-hati supaya jangan di dalam mencari jalan untuk mencegah perpecahan. Mereka menyerahkan kebenaran, mereka harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera.
Tetapi damai yang sejati tidak pernah didapat oleh prinsip kompromi. Dan tidak ada seorang pun yang benar terhadap prinsip tanpa mendatangkan perlawanan. Suatu kekristenan yang rohani akan ditentang oleh anak-anak yang durhaka. Suatu kekristenan yang rohani akan ditentang oleh anak-anak yang durhaka. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa." Orang-orang yang benar terhadap Allah tidak perlu takut akan terhadap manusia ataupun permusuhan setan. Di dalam Kristus, kehidupan yang kekal itu pasti. Ketakutan mereka hanyalah kalau mereka meninggalkan kebenaran dan mengkhianati kepercayaan akan Allah yang telah menghormati mereka. Lanjut, kenali cara setan bekerja. Benteng kejahatan yang terkuat di dunia kita ini bukanlah kehidupan yang penuh dosa dari orang berdosa yang ditinggikan atau orang buangan yang rendah, melainkan sebaliknya kehidupan yang tampak saleh, terhormat, dan agung. Kan tetapi di dalamnya ada suatu dosa kesayangan, suatu kejahatan yang dimanjakan. Diulang lagi deh. Ya, ini luar biasa, ini tulisan dari buku Education. Benteng kejahatan yang terkuat di dunia kita ini bukanlah kehidupan yang penuh dosa dari orang berdosa, yang ditinggikan atau orang buangan yang rendah. Melainkan sebaliknya, kehidupan yang tampak saleh, terhormat, dan agung, akan tetapi di dalamnya ada suatu dosa kesayangan, suatu kejahatan yang dimanjakan. Ya, ini sudah berkali-kali disampaikan oleh Saudara Rain dari tulisan-tulisan Nyonya White. Ya, kita semua memiliki dosa kesayangan. Ya, termasuk saya sendiri. Ada hal-hal yang mungkin sangat sulit untuk kita bisa mengambil keputusan mau ngambil yang ini atau yang dosa kesayangan kita harus kita tinggalkan. Ini tulisannya Nyonya White begitu keras, ya, dari orang-orang itu bukan dilihat dari orang itu merasa berdosa, ya, tetapi dari sesuatu dosa kesayangan itulah itu yang amat sangat berbahaya. Kecerdasan, bakat, simpati, bahkan perbuatan-perbuatan kedermawanan dan kebaikan dengan demikian bisa menjadi umpan setan untuk mengelabui jiwa-jiwa sehingga terjerumus ke dalam kebinasaan. Ya, ini saya baca pelan-pelan dulu nih. Kecerdasan, bakat, simpati, bahkan perbuatan-perbuatan kedermawanan dan kebaikan dengan demikian bisa menjadi umpan setan untuk mengelabui jiwa-jiwa sehingga terjerumus ke dalam kebinasaan. Ya nanti biar Saudara Rain aja yang menjelaskan ini, saya agak kurang mengerti maksudnya kemana ini. Semua orang yang menghargai kepentingan kekal, mereka harus berjaga-jaga terhadap masuknya skeptisme atau ragu-ragu dan rasa curiga. Pilar-pilar kebenaran akan diserbu. Mustahil untuk menghindar dari jangkauan cemoohan dan tipu daya dan pengajaran kekafiran modern yang palsu dan tersembunyi. Setan menyesuaikan pencobaannya kepada semua golongan. Ia menyerang yang buta huruf dengan lelucon dan ejekan. Sementara kaum terpelajar dihadapinya dengan argumentasi-argumentasi ilmiah dan falsafah dengan tujuan untuk membangkitkan ketidakpercayaan atau menghinakan Alkitab. Bahkan orang muda yang kurang berpengalaman pun berani menyatakan keraguannya terhadap prinsip-prinsip fundamental kekristenan. Dan ketidakpercayaan pemuda ini, walaupun sifatnya dangkal, mempunyai pengaruh. Banyak yang dituntun untuk menertawakan iman leluhur mereka dan menghina roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 29. Banyak kehidupan manusia yang sebenarnya bisa menjadi pujian bagi Allah dan berkat bagi dunia ini telah dirusak oleh kebusukan, kefasikan.
Semua orang yang percaya kepada keputusan pertimbangan manusia dan yang merasa mereka mampu untuk menerangkan misteri ilahi terperosok ke dalam jerat setan. Kemenangan akhirat, halaman 632. Penipuan setan yang paling terakhir adalah membuat kesaksian roh Allah itu tidak berarti. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Setan akan bekerja dengan banyak akal dalam berbagai cara dan melalui kaki tangan yang berbeda-beda untuk menggoyahkan keyakinan umat Allah yang sisa terhadap kesaksian yang benar. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau Saudara Rain tadi ada kirim ke saya terkait dengan Nabi Ibrahim. Ya, itu bagus sekali ayatnya. Ya, tapi memang kalau saya baca di situ bagaimana Tuhan Allah itu menarik Nabi Ibrahim dari tanah ya, tempat dia berada, disuruh pindah. Ya, disuruh pindah lalu di situ dia suruh belajar yang namanya sabar dan berserah terhadap penderitaan. Ya, karena kalau kita lihat ceritanya itu Nabi Ibrahim itu kan dia suruh milih tempat tuh. Si Lotnya dia milih yang dekat dengan kota, lalu si Ibrahim itu tinggal di satu desa gitu. Tapi ini disuruh pindah dia. Ya, disuruh pindah mungkin tanahnya itu subur gitu. Suruh pindah, lalu di situ makna dari ayat itu adalah melatih terhadap penderitaan, bersabar dan berserah. Ya, itu seperti yang disampaikan oleh Saudara Rain. Ya, apabila mendekati nanti peperangan itu ya, kalau kemarin saya lihat bagaimana warga Gaza itu dihancurkan itu nggak bisa dibayangkan. Nggak usah jauh-jauh ke warga Gaza. Itu Sumatera Barat dihajar dengan banjir lahar dingin aja udah kayak begitu horornya. Ya, kita sekarang hidup di Jakarta kan masih tentram, damai. Ya, belum terlalu ekstrim seperti kayak di Sumatera Barat itu. Ya, jadi kalau membayangkan ceritanya Ibrahim tadi, suruh bersabar, berserah, ya penderitaan, wah itu saya nggak bisa membayangkan itu. Bagaimana itu nanti kejadiannya. Ya, mudah-mudahan ayat renungan yang selalu kita baca berulang-ulang terhadap segala sesuatu nantinya tuh tidak akan enak, itu kita bisa bertahan. Ya, karena kita sudah lihat bagaimana penderitaan kalau lagi perang, kelaparan, ya belum lagi masalah ekonomi dan seterusnya, itu penderitaan itu tidak mudah. Itu saja ya, nanti bisa disempurnakan oleh Saudara Rain. Terima kasih. Ya, terima kasih Victor. Saudara-saudara sekalian, tadi Saudara Victor cukup panjang lebar membahas apa yang kita baca ini. Sampai-sampai beliau sampai membawa ke cerita tentang Gaza. Ya, artinya ini gambaran bahwa kalau kita menyimak pembelajaran kita yang berkelanjutan dari 2 minggu sekali, ya kita menyimak, kita akan melihat bahwa perjalanan kita ke depan itu bukan perjalanan yang damai sejahtera, yang menyenangkan. Ya, kita tidak akan menemukan khotbah-khotbah seperti yang ada di Pantai Costa atau khotbah-khotbah yang indah yang kita dengar dari atas mimbar gereja Advent. Ya, kita akan bisa mengikuti dari 2 minggu setiap pembelajaran kita. Semakin hari semakin semakin kita mendalami kebenaran. Semakin kita melihat bahwa perjalanan di depan ini semakin suram, bukan sesuatu masa yang semakin indah. Ya, seperti yang tadi Victor sampaikan tentang pengalamannya Ibrahim. Jujur, itu pun juga saya baru baca. Ya, selama ini kita cuma baca cerita Yudas, cerita Yohanes Pembaptis. Kemarin juga kita baca cerita tentang Henok. Nah, pada kesempatan tadi kebetulan saya baca tentang Ibrahim. Tapi mungkin akan kita bahas kesempatan dua sahabat yang akan datang. Karena kita sedang mau membahas apa yang kita sedang baca di depan mata itu. Sebenarnya
apa yang saya mau bahas ini adalah sebuah kelanjutan juga dari beberapa minggu yang lalu. Di mana salah satu beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang apa yang akan kita lakukan di dalam 40 hari. Salah satunya pembelajaran dalam 40 hari adalah kita tidak lagi punya kompromi-kompromi. Ya, kita tidak punya kompromi-kompromi. Nah, jadi misi dari apa yang kita baca dari renungan pendahuluan ini adalah kita berbicara tentang kita perlu berhati-hati yang namanya tawaran-tawaran kompromi. Ya, nah, mari kita baca secara perlahan-lahan. Tadi beberapa dari apa yang disampaikan Victor, tampaknya ada kesimpang siuran pemahaman. Ya, saya coba mau meluruskan dari konteks. Ya, kita lihat ini adalah nasihat bagi sidang. Buku NBS ini adalah nasihat bagi sidang. Jadi artinya ini adalah nasihat bagi gereja Advent. Ya. Buku ini adalah sebuah satu pembangunan dan reformasi yang diberikan kepada gereja Advent. Kita harus ingat sebelum kita lanjut, kita harus ingat dahulu bahwa Ellen G. White itu tidak pernah mengetahui bahwa di dalam gerejanya itu nanti akan ada pekabaran 144.000. Dia tidak mengetahui secara detail, walaupun dia tahu, walaupun diberikan kepada dia penulisan-penulisan, dia harus tulis tentang kehadirannya pekabaran malaikat yang keempat. Tapi secara detail, seperti apa kehadirannya mereka, apa kehadirannya malaikat Wahyu pasal 18 ayat 1, dia tidak paham. Jadi, sebagaimana penugasan kepada Nyonya White, ya, membawakan pekabaran 3 malaikat, yang Ellen G. White ketahui adalah pekabaran yang harus ia bawakan kepada dunia. Ia sama sekali tidak mempunyai pemahaman bahwa pekabaran itu harus terlebih dahulu disampaikan ke dalam sidangnya dahulu. Perlu ada pembangunan dan reformasi dahulu. Itu dia tidak paham. Karena itu bukan materi pekerjaannya dia. Materi pekerjaannya dia adalah pekabaran 3 malaikat. Dan kita tahu pekabaran 3 malaikat ini akan disampaikan kepada buah-buah kedua, ya, dengan seruan keras. Sedangkan ke dalam sidang Laodikia itu adalah pekabaran pembangunan dan reformasi. Dan pembangunan dan reformasi itu yang hanya di dalam gereja Advent, bukan untuk buah-buah kedua, itu adalah pekabarannya malaikat yang akan menggabungkan dirinya dengan pekabaran 3 malaikat. Jadi tidak heran kalau Ellen G. White dalam bicara-bicara selalu dunia, dunia, dunia. Nyonya White tidak bicara tentang gereja-gereja. Ada beberapa yang dia bicara gereja, tapi secara umum tulisan-tulisannya dia diarahkan ke selalu kepada mengabar kepada dunia, mengabar kepada dunia. Karena pada dasarnya memang tugas dia adalah membawa pekabaran kepada buah-buah kedua. Sedangkan untuk pembangunan dan reformasi itu adalah bagian daripada tugas dari malaikat yang menggabungkan dirinya dengan pekabaran 3 malaikat. Nah, mungkin itu sedikit untuk kita memahami apa yang tadi sedikit terlihat agak kebingungan dari saudara Victor. Ya, sekarang kita coba bahas apa yang kita baca ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, mari kita ikuti pelan-pelan. Mungkin ada pertanyaan yang akan ditanyakan. Apakah kita harus bersekutu dalam hal apapun dengan dunia? Ya, nah, pertanyaan ini ditanyakan kepada Ellen G. White. Ya, tentunya pertanyaan ini awalnya datang kepada Ellen G. White. Ya, jadi haruskah kita bersekutu dalam hal apapun dengan dunia? Apapun, ya, apapun dengan dunia. Firman Tuhanlah penuntun kita. Jawabannya Ellen G. White langsung dia jawab. Firman Tuhanlah penuntun kita. Jadi apakah kita mau bersekutu atau tidak dengan dunia? Jawabannya adalah bagaimana firman Tuhan itu memberikan jawaban. Nah, jadi marilah sekarang kita ikuti penjelasan yang disampaikan Ellen G. White. Ya, penjelasan ini dia katakan berdasarkan firman Tuhan sebagai penuntun kita. Ya.
hubungan apapun dengan orang yang tidak percaya atau dengan orang kafir, ya, yang akan menyamakan kita dengan mereka dilarang oleh firman. Jadi kalau kita mempunyai hubungan apapun dengan orang tidak percaya atau orang kafir, ya, yang akan menyamakan kita dengan mereka dilarang. Nah, jadi yang seperti tadi Victor bacakan tuh, kita tidak bertapa, itu benar. Jadi di bagian akhir paragraf yang ini dikatakan tetapi kita tidak bertapa. Kita haruslah melakukan segala yang baik yang dapat kita lakukan bagi orang dunia. Jadi pengertian tidak bertapa, pengertian kita tidak eh, kita baca kembali di atas tuh hubungan apapun dengan orang yang tidak percaya atau dengan orang kafir yang akan menyamakan kita dengan mereka dilarang. Itu sejauh kalau kita mau menyamakan diri dengan mereka. Tapi kalau kita mau bermanfaat bagi mereka, ya kita baca yang bagian terakhir itu, kalau kita haruslah kita melakukan segala yang baik yang dapat kita lakukan bagi dunia. Nah, kalau kita hadir kepada dunia ini untuk sesuatu yang baik, itu yang dimungkinkan untuk kita berhubungan dengan mereka. Jadi seperti yang tadi Victor katakan, apakah kita tidak boleh berhubungan dengan dunia atau bagaimana kita dalam berhubungan dunia? Jawabannya adalah ini. Kalau kita membawa kebaikan bagi orang dunia, kita tidak dilarang untuk berhubungan dengan mereka. Ya, seperti contohnya kita belajar tadi apa Victor katakan dari pengalaman Ibrahim. Jelas-jelas Ibrahim itu bersahabat dengan bangsa-bangsa sekitar. Ya, kita sudah pernah baca bahwa Abraham itu memberi pengaruh, ya, beda dengan keturunannya yaitu Israel. Israel dalam pergaulannya, pergaulanlah yang memberi pengaruh kepada Israel. Sehingga Israel akhirnya membawa budaya-budaya kafir ke dalam pengalaman hidupnya. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sedangkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah seperti yang dilakukan oleh Abraham, Ibrahim, yaitu memberi pengaruh kepada dunia sekitar. Nah, kalau saudara baca NBS 266.2, 3, 4, itu nanti diceritakan tentang bagaimana Yesus datang ke dalam undangan perkawinan. Nah, di sana diperlihatkan bahwa Yesus itu tidak bertapa. Yesus tidak menghindar dari lingkungan. Tapi bagaimana kehadirannya Yesus di dalam lingkungan? Apakah dia hanyut seperti orang-orang Israel? Ataukah dia hadir juga sama seperti Abraham, yaitu memberi pengaruh? Nah, kita di dalam pengalamannya Yesus, kita sudah baca bahwa Yesus itu memberikan contoh tentang kita harus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan pengaruh, bukan menerima pengaruh, tapi kita memberi pengaruh. Kalau kita hadir untuk memberi pengaruh, itu kita diizinkan tidak dilarang. Permasalahannya, bagaimana kita bisa memberi pengaruh kalau kita tidak mempunyai kedudukan, kita tidak mempunyai jabatan yang potensial seperti Abraham dahulu, ya, atau seperti Yesus yang dihormati pada saat dahulu itu karena Yesus bisa menyembuhkan orang. Kalau kondisi kita sekarang yang miskin, buta dan telanjang, bukan miskin, buta dan telanjang. Kalau kita yang nanti yang seperti biji mata sesawi yang terendah, teremeh, ya, terhina, apakah mungkin bisa kita memberikan pengaruh? Adakah orang mau dengar suara kita? Nah, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang bisa membawa pengaruh pada orang lain, ya, maka di dalam tulisan yang lain kita harus berpisah. Ya, kita baca di sini, kita harus keluar dari tengah-tengah mereka itu dan terpisah. Itu jika kita berhubungan dengan mereka dalam rangka untuk menyamakan yang akan membawa kita menyamakan kita dengan mereka. Ya, kalau kita berhubungan dengan mereka yang akhirnya akan membuat kita menyamakan diri kita dengan mereka, kita sebaiknya harus keluar dari tengah-tengah mereka dan terpisah. Ya, kondisi kita tidak memungkinkan sekarang ini sebagaimana Abraham tadi, sebagaimana Yesus dahulu. Kita sekarang kondisinya seperti yang kita sudah belajar adalah seperti biji biji sesawi. Ya, termiskin, terhina, terkecil.
teremeh, tidak dihargai. Jadi jawabannya adalah kita harus keluar dari tengah-tengah mereka dan terpisah. Ya, itu yang kita bisa baca dari paragraf yang pertama. Kita lihat dalam keadaan apapun kita tidak boleh berurusan dengan mereka dalam rencana dan pekerjaan mereka. Ya. Kenapa? Karena kita terpengaruh. Ya, kalau kita terpengaruh, kita tidak boleh. Ya, kalau kita nanti akhirnya menyamakan diri kita dengan mereka, itu kita lebih baik terpisah. Itu yang dimaksudkan kata-kata paragraf yang pertama. Kita sekarang yang berikutnya, kita lihat. Jadi ingat, ini nggak bicara membatasi orang dunia atau orang Advent. Ini artinya kepada kesemuanya. Ingat, orang Advent itu juga orang dunia. Hanya orang dunia yang berada di dalam gereja Advent. Ya. Bukan berarti orang Advent itu hanya orang Advent saja yang kita hindari. Ini semua yang dimaksud oleh Ellen G. White. Segala hal yang bisa membawa pengaruh kita menjadi membawa budaya-budayanya mereka ke dalam budaya kita. Ya, kita menjadi tidak sama dengan apa yang Tuhan kehendaki. Segala hal yang membuat kita berbeda daripada Tuhan itu yang harus kita hindari. Kita lanjut. Kita dipanggil kepada kesucian. Ya, kita patut berhati-hati menghindarkan memberi kesan bahwa kita tidak berbeda dengan mereka. Kenapa paragraf ini mengatakan demikian? Ya, kenapa? Karena Ellen G. White itu tahu bahwa kita di dalam pergaulan, kecenderungan kita bukan seperti Abraham, kecenderungan kita bukan seperti Yesus yang memberikan pengaruh. Kecenderungan kita adalah selalu di posisi yang lemah, posisi yang menerima pengaruh. Ya, maka itu dikatakan sama Ellen G. White di sini, kita patut berhati-hati menghindarkan memberikan kesan bahwa kita tidak berbeda dengan mereka. Jujur, dalam pergaulan, kita minoritas, kita kaum lemah, kita tidak mempunyai kedudukan. Cenderung kita tuh selalu memposisikan diri sama dengan mereka. Dalam pembicaraannya, dalam berkomunikasi, dalam buah-buah pikiran, pendapat-pendapat. Kita secara umum, kita tidak memperlihatkan kita berbeda dengan mereka. Jujur-jujur saja pada saat kita di dalam pergaulan rata-rata kita tidak mau memposisikan kita berbeda dengan mereka. Karena kalau kita memposisikan kita dengan berbeda, mungkin kita akan diasingkan dari tengah-tengah mereka. Apalagi kalau yang kita bergaul dengan orang-orang politik, tentunya kita cenderung hanyut di dalam pembicaraan-pembicaraan mereka. Cenderung kita tidak akan menjadi orang-orang yang seperti malaikat di tengah-tengah mereka. Pasti kita akan hanyut di dalam pembicaraan-pembicaraan yang penuh kesia-siaan di antara mereka. Nah, itu kita dilarang. Kita patut berhati-hati menghindarkan memberi kesan bahwa kita tidak berbeda dengan mereka. Ya. Apakah kita mempertahankan ciri kekhususan iman kita itu atau tidak? Di atas pundak kita ditanggungkan satu tanggung jawab yang hikmat menyatakan sikap yang lebih tegas bagi kebenaran dan yang benar daripada sikap kita yang masa lalu. Ya. Nah, jadi masa lalu kita tuh toleran sama pembicaraan-pembicaraan. Kita hanyut ya masuk di dalam pembicaraan-pembicaraan mereka. Tetapi di dalam sisa 40 hari ini kita harus benar-benar berubah. Kita tidak boleh lagi menjadi orang-orang masa lalu. Ya, dikatakan sama Ellen G. White di sini, garis pemisah antara pemelihara hukum Allah dengan yang tidak memelihara hukum Allah itu harus dinyatakan dengan jelas. Ya. Jadi harus sangat jelas antara yang memelihara hukum dan yang tidak memelihara hukum. Ya. Jadi jangan sampai kita toleran dan kita sampai memperlihatkan kita tidak berbeda dengan mereka. Itu tidak lagi kita lakukan pada sisa 40 hari ini. Itu adalah waktu masa lalu kita katanya, kata Ellen G. White. Ya. Dengan penuh kesabaran patutlah kita menghormati Allah, rajin menggunakan setiap cara pemeliharaan perjanjian hubungan Dia, agar kita boleh menerima berkatnya, berkat-berkat yang sangat perlu bagi suatu umat yang menghadapi
pencobaan besar. Nah, ya. Jadi di sini Nyonya White udah tegas ini. Dia lagi geser, Del. Jadi di sini Ellen G. White sangat tegas menunjukkan bahwa nasihat ini adalah bagi orang-orang yang akan menghadapi pencobaan yang besar. Ya. Jadi artinya bagi calon-calon 144.000. Ya. Jadi kita harus di dalam waktu yang sangat singkat ini, ya, dan kita udah belajar, kita sudah tidak lagi di dalam kelas 3,5 tahun, tapi kita di kelas 40 hari, kita harus tegas memperlihatkan perbedaan kita dengan orang-orang pelanggar hukum. Siapapun orang yang melanggar hukum itu, baik yang ada di dalam gereja Advent maupun orang-orang yang berada di luar, kita harus di posisi yang sangat terlihat perbedaan. Jadi jangan sampai kita bahkan tidak bisa dibedakan antara mereka dengan kita. Dari buah-buah pembicaraan kita, tingkah laku kita, pemilihan kita, minat kita, cita-cita kita. Jangan sampai kita nggak kelihatan. Kalau kita tidak kelihatan, ya artinya kita belum masuk di dalam periode kelas 40 hari. Kita masih orang-orang yang kemarin. Manusia lalu katanya Nyawai tadi kita baca. Ya, kita terus di sini. Nah, ini paragraf yang ini juga tadi Victor agak kebingungan. Mari kita jawab. Kita baca secara sesuai konteks yang barusan kita bahas. Mari kita baca sama-sama. Memberikan kesan bahwa agama kita, iman kita itu bukanlah kuasa yang utama. Nah, kalau kita baca dengan paragraf yang di atas, kalau kita ingin menjajarkan diri dengan lingkungan kita, dan kita memperlihatkan kita tidak berbeda dengan dunia, bukankah itu kita sedang mempermalukan Allah? Bukankah kita sedang menghina Allah? Karena kita para pemegang makanan pada waktunya. Kita adalah siswa-siswa calon pekerja-pekerja Roh Suci Hujan Akhir. Kalau kita masih memposisikan kita tidak berbeda dengan orang para pelanggar hukum, karena kita punya kepentingan-kepentingan tertentu, apakah bisnis lah, atau apapun juga alasannya, itu tidak bisa diterima oleh Tuhan. Itu sama saja kita telah menghina Allah. Ya, kalau kita mau memperlihatkan kepada dunia bahwa iman kita bukanlah kuasa yang utama di dalam kehidupan kita, sebagaimana teman-teman pergaulan kita yang tadi yang dengan mereka. Karena di dalam faktanya, teman-teman kita di dalam pergaulan kita, mereka jelas-jelas bukan orang-orang yang mengutamakan pekerjaan Tuhan. Karena mereka tidak kenal pekerjaan Tuhan itu yang mana. Bagi mereka, pekabaran belum sampai kepada mereka. Atau pekabaran sudah sampai di mereka, tapi mereka tolak. Sehingga dengan kebenaran itu ditolak oleh mereka, maka tidak akan mungkin mereka menjadikan kebenaran Tuhan itu yang utama. Ya. Jadi kalau kita memposisikan dengan mereka dan kita tidak mau terlihat berbeda dengan mereka, itu sama saja kita mengatakan kepada mereka bahwa iman saya bukanlah kuasa yang utama. Kita sejajar dengan mereka. Itu sama kita menghina Allah. Oleh demikian kita undur daripada hukum, yaitu hidup kita oleh menyangkal bahwa Dia adalah Allah kita dan bahwa kita adalah umat. Faktanya, semua orang itu kalau ditanya, semua akan mengatakan bahwa adakah Tuhan yang utama di dalam kehidupanmu? Oh iya, ya, pendeta-pendeta Pantekosta kalau ditanya semua bilang Tuhan yang utama bagi hidup saya. Ya, tidak ada satu manusia pun yang ditanya apakah kamu mengutamakan hidupmu, Tuhan yang nomor kedua. Pasti semua orang ya, biarpun yang ada di penjara kan, yang di dalam kubur kalau masih bisa diajak ngomong gitu, pasti jawabnya gitu. Saya mengutamakan Tuhan yang paling utama. Tapi yang dinilai sama Tuhan bukan pengakuan, tapi bukti perilaku. Ya, nah, jadi kutipan Nyonya White ini menegur kita semua yang hanya pintar berbicara, hanya orang-orang yang hanya menyampaikan pengakuan tapi tidak memperlihatkan bukti perilaku. Ya, nah di dalam paragraf yang berikutnya di sini lebih tegas bahwa Tuhan tidak pernah membeli damai melalui kompromi.
Ya, nah, kutipan ini saya mau menunjukkan pembelajaran kita nanti, ya, dalam pembahasan kita yang berikutnya. Saya akan menjawab beberapa contoh-contoh kasus. Ya. Mohon izin pada kesempatan ini mungkin kalau ada saudara-saudara sekalian ada yang mengatakan bahwa kok Enco sibuk sekali melihat perilaku orang lain. Saya tidak sedang menjelek-jelekan orang, saudara-saudara sekalian. Saya sebagaimana ada di dalam grup Nubuatan Berbicara, saudara lihat, saya mengundang saudara-saudara kita yang di Ambon dan Papua. Ya, pelajaran yang kita nanti akan bahas, ini adalah permintaan dari saudara-saudara 2 minggu yang lalu. Saya akan menampilkan studi kasus, ya, apa yang membuat orang-orang itu lemah. Ya, saya akan mau memperlihatkan kepada saudara-saudara bagaimana seharusnya kita menyikapi kalau ada angin-angin pengajaran yang datang. Ya, salah satunya adalah kutipan yang kita baca ini harus benar-benar kita paham. Boleh tidak sih kita duduk bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda? Kalau yang tadi cenderung kita baca arahnya kepada dunia dan berhubungan dengan mungkin bisnis lah dan segala macam. Tapi paragraf yang berikutnya ini lebih tegas lagi memperlihatkan bahwa kita tidak bisa berkompromi dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Ya, mari kita baca. Kita baca yang dihitamkan saja ya. Yesus sendiri tidak pernah membeli damai melalui kompromi. Hamba-hamba Kristus juga dipanggil kepada pekerjaan yang serupa. Mereka harus berhati-hati supaya jangan di dalam mencari jalan untuk mencegah perpecahan. Nah, ya, ditegaskan itu dalam rangka untuk menghindari perpecahan. Mereka menyerahkan kebenaran. Mereka harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Tetapi damai yang sejati tidak pernah didapat oleh prinsip kompromi. Jadi di sini Ellen G. White menyampaikan bahwa hamba-hamba Kristus dipanggil sebagaimana Yesus dahulu, ya, bahwa mereka harus berhati-hati. Jangan di dalam mencari jalan untuk mencegah perpecahan, mencegah adanya perbedaan-perbedaan, lalu mengalah, ya, mengalah mengalah dan berkompromi, ya, menyerahkan kebenaran demi bisa terwujudnya persatuan. Nah, itu di dalam tulisan ini kita ditegur, diingatkan, ya, diperingatkan jangan sampai kita berkompromi mengurangi persyaratan-persyaratan dari kebenaran hanya untuk mencegah terjadinya perpecahan. Ya, ini yang disampaikan di dalam kutipan ini. Ya, dibilang damai yang sejati tidak pernah didapat oleh prinsip kompromi. Artinya ada damai yang tidak sejati. Jadi kalau mereka bisa berkompromi, bisa bersatu, bertemu, ya, kalau kita baca dari kutipan ini, jelas kalau itu bukan karena kebenaran yang mempersatukan, tetapi ada maksud-maksud yang lain mempersatukan, ini adalah jenis dari damai yang tidak sejati. Ya, jadi persatuan-persatuan karena kompromi yang seperti ini bukanlah kehendak Allah. Ya, mari kita lanjut, saudara. Dela boleh digeser, Del. Nah, yang di berikutnya, kutipan-kutipan berikutnya ini kita harus mengenali apa yang dikerjakan oleh setan. Ya, jadi kompromi jelas karena Tuhan tidak pernah bekerja dengan kompromi, tidak pernah berkompromi dengan pelanggaran hukum, maka jelas itu bukan dari Tuhan, itu berasal dari setan. Ya, nah di sini kita di dalam kutipan yang berikutnya kita diingatkan bahwa kita harus kenali hasil-hasil kerja dari buah-buahnya setan. Ya,
kita diperlihatkan bahwa setan itu selalu menyesuaikan, setan itu selalu menyesuaikan dengan berbagai kondisi orang yang dihadapi. Ia menyerang orang yang buta huruf dengan lelucon, dengan ejekan. Dia bicara dengan hal-hal yang sederhana. Sedangkan dia berbicara kepada orang yang terpelajar, yang berpendidikan, dia menggunakan argumentasi-argumentasi yang ilmiah, yang menggunakan falsafah-falsafah, ya, dengan tujuan untuk membangkitkan ketidakpercayaan. Jadi ini kutipan yang pertama, kita diperlihatkan bahwa setan itu sangat piawai menggunakan manusia-manusia yang lain. Dan kita disuruh untuk berhati-hati supaya tidak percaya kepada keputusan pertimbangan manusia dan merasa mereka mampu untuk menerangkan misteri ilahi. Ya, kalau kita melakukan seperti itu, kita terperosok ke dalam jeratnya setan. Yang berikutnya adalah, nah, di sini kutipan yang berikutnya ini kita lihat setan akan bekerja dengan banyak akal dalam berbagai cara dan melalui kaki tangan yang berbeda-beda untuk menggoyangkan keyakinan umat Allah yang sisa terhadap kesaksian yang benar. Jadi hati-hati saudara-saudara sekalian, jangan kita mengira setan itu akan hanya menggunakan satu cara. Sebagaimana yang kita tahu setelah tahun 1991, ya, setelah tahun 1962, ya, Victor Hutef telah meninggal sebagai penggenapan dari Sakaria 13 ayat 6 dan 7, ya. Lalu tahun 1991 Waco Texas dibeli kembali, ya. Ternyata setelah kita pelajari keberadaan Waco Texas tahun 1991 ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh petunjuk-petunjuk Alkitab dan Roh Nubuat, ya. Kita diperlihatkan bahwa ternyata keberadaan organisasi tahun 1991 ini jelas adalah hasil dari buah-buah pekerjaan dari setan. Jadi bukan lagi pekerjaan-pekerjaan dari Tuhan sebagaimana waktu masih kehadiran Victor Hutef di antara umat. Ya. Jadi tahun 1991 ini adalah bentuk daripada semburan air naga. Ya, jadi hati-hati saudara-saudara sekalian bahwa tahun 91 ini bukanlah pekerjaan dari rencana-rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan sesuai yang kita tahu, Sakaria pasal 13 ayat 6 dan 7, bahwa Tuhan tidak lagi mempercayakan pekerjaannya melalui organisasi. Nah, dari tulisan yang kita baca di depan kita ini, diperlihatkan, setan tidak hanya melalui satu cara, dia akan bekerja dengan banyak cara. Jadi kalau kita sekarang hanya berwaspada kepada organisasi-organisasi yang mengatakan bahwa dia adalah organisasi kembali dari didirikannya Waco Texas tahun 1991, kita waspadanya hanya kepada itu, kita akan terkena oleh jerat-jerat yang tadi kita baca di atas. Jadi ingat, hati-hati, setan akan bekerja dengan banyak akal. Ya. Jadi kita harus benar-benar mengenali kebenaran Tuhan. Apa yang jadi larangannya, kita harus ikuti. Seperti tadi yang dibacakan oleh Victor di atas, ya, kita sudah pahami bahwa kita tidak boleh berkompromi. Jelas-jelas tidak boleh berkomprominya bukan kepada orang yang menjunjung tinggi organisasi, tapi kepada semua, ya, ya, kepada semua, ya, dengan mengorbankan kebenaran. Jadi kita harus kenali dulu supaya kita tidak juga mengorbankan kebenaran. Kita harus kenali dulu kebenaran yang bagi kita itu yang mana. Supaya kita tahu pada saat sebuah kebenaran dikorbankan, kita tahu bahwa ini perkumpulan-perkumpulan yang begini ini yang kita tidak boleh hadir di antara mereka. Oke, mungkin itu yang kita bisa dapat dari renungan pendahuluan kita. Saudara-saudara ingat, jadi dari renungan pendahuluan ini kita diingatkan untuk berhati-hati. Artinya di dalam pekerjaan yang terakhir ini ada usaha-usaha setan, bukan hanya melalui organisasi, tapi dari usaha-usaha toleransi.
ya, yang mengorbankan kebenaran, kompromi, ya, bentuk kompromi seperti itu yang bagaimana? Mari kita baca dan ikuti pembelajaran kita dari contoh-contoh kasus berikut. Silakan Dela. Kalau ada yang mau komentar silakan saudara-saudara. Kita sebelum masuk ke sana kita coba lihat renungkan dulu ya, kemarin kita udah sampai di pembelajaran tentang biji sesawi ya. Ya, kemarin kita sudah sampai belajar tentang biji sesawi. Kita harus tahu bahwa keberadaan kita ini di dalam periode yang terakhir seperti yang tadi Victor sudah sampaikan, bahwa kecenderungan kita itu bukan menjadi besar, kecenderungan kita itu akan semakin kecil, semakin hina, semakin tidak berharga ya. Jadi kalau kita melihat dari pergerakan Victor Utep ya, kita coba baca yang pertama ya, ini review pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Karena perjalanan kita ini nanti akan kondisinya tidak seperti yang kita pikirkan atau sebagaimana pekerjaan-pekerjaan di dunia itu mengira bahwa semakin hari ke depan suatu jenis usaha itu harus semakin hari semakin besar. Hal yang kita hadapi di dalam pekerjaan Tuhan itu jauh berbeda dari apa yang berlaku di pandangan umum. Ya, sesuatu pekerjaan yang berhasil itu harus lambat laun semakin besar. Sedangkan di dalam pekerjaan Tuhan yang kita sedang hadapi, bukan semakin hari semakin menuju keberhasilan itu semakin besar jumlah anggota kita. Bukan seperti itu, malah semakin kecil. Ya, inilah yang berbeda bumi langit antara yang Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan apa yang berlaku di dunia. Ya, nah, kita lihat di sini berlaku juga di dalam kita. Ya, jadi di dalam sisa pekerjaan yang terakhir ini kita jangan berpikir sebagaimana waktu Victor Hutef baru memulai pekerjaannya. Victor Hutef membangga-banggakan bahwa organisasi yang dia bentuk awalnya orang semua mengira akan mati. Tetapi Victor Hutef di tahun 1930-an itu dia mampu membuktikan bahwa organisasinya dia itu malah lebih besar dari organisasi-organisasi dunia yang ada pada saat itu. Ya, organisasi yang lain bahkan mau bubar, sedangkan organisasi Davidian berkembang dan mengumpulkan beribu-ribu dolar. Ya, itu kita sudah baca kemarin. Ya, kemarin kita sudah baca itu dari renungan dari bacaan yang kita 2 minggu yang lalu. Ya, kita lanjut Del. Nah, Victor Hutef mengira bahwa pekerjaan itu akan lanjut sampai dengan kerajaan Daud. Ternyata di tahun 1962, ya apa yang Victor Hutef duga itu bubar semuanya. Organisasi dibubarkan dan Davidian dinyatakan sebagai ajaran yang tidak sehat oleh Florence Hutef. Ya, dan sejak saat itu kelompok Davidian ini, pergerakan Victor Hutef ini, pergerakan Malaikat Wahyu 18 ayat 1 ini, lambat laun malah semakin hari semakin kecil dan semakin tidak berharga. Ya. Dan apakah itu menggenapi nubuatan ataukah kita seharusnya ikut bersama-sama dengan teman-teman kita yang membeli kembali organisasi tahun 1991 dan melanjutkan organisasi yang dikembangkan oleh Victor Hutef dan mengklaim bahwa pekerjaan Tuhan akan diselesaikan melalui tempat yang mereka anggap sebagai kelanjutan dari pekerjaannya Victor Hutef. Ya. Nah, dari kita baca petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Victor Hutef dari Matius 13 ayat 31, 30 dari ayat 31 dan 32,
kita lihat bahwa definisi dari biji sesawi, ya, ternyata pemahaman yang dibangun oleh Victor Rutev bahwa pekerjaan Tuhan itu, ya, seperti biji sesawi di awal pekerjaannya, itu ternyata tidak sebagaimana yang dimaksud oleh petunjuk-petunjuk yang ia sendiri berikan di dalam perkembangan penulisan-penulisan buku-bukunya. Ya, kita lihat di sini benih sesawi yang terkecil dari antara segala benih ditujukan dalam perumpamaan ini bahwa ia akan memuliakan kerajaan itu akan merupakan sesuatu yang sangat tidak berarti, bertentangan dengan semua harapan manusia. Ya, ini bertentangan dengan semua rencana manusia. Maka orang-orang yang terus saja merasa malu untuk dipersamakan dengan sesuatu yang tidak terkenal, dibenci dan tak berarti akan kelak sebagai hasilnya tertinggal di luar kerajaan. Ya. Nah, ini kita lihat dari Amaran sekarang jilid 2 nomor 11 ya. Jadi lihat saudara-saudara, kita harus juga bersiap-siap saudara. Ya, walaupun dulunya Victor Rutev pernah berbangga-bangga dengan organisasi ini, tetapi di dalam perkembangan, terlebih setelah organisasi dibubarkan tahun 1962 dan sekarang pekerjaan itu di dalam penggenapan Sakarya 13 ayat 6 dan 7, maka dari apa yang kita saksikan hari ke hari, kita jangan merasa kecil hati bahwa keadaan kita ini bukan semakin besar sebagaimana yang orang-orang dunia pikirkan, bahwa kalau pekerjaan pada akhirnya berhasil, otomatis sekarang ini di dalam prosesnya harusnya Davidian ini menjadi besar karena pada akhirnya berhasil. Sebagaimana orang-orang di dunia, organisasi-organisasi yang pada akhirnya menjadi sukses, pasti dia lambat tahun bergeraknya perkembangan dari tahun ke tahun, otomatis dia akan menjadi lebih besar pada saat sekarang ini. Ya, nah sedangkan ini kita kondisinya berbeda. Ya, mari kita lihat di sini. Maka orang-orang yang terus saja merasa malu untuk dipersamakan dengan sesuatu yang tidak terkenal, dibenci dan tak berarti, akan kelak sebagai hasilnya tertinggal di luar kerajaan itu. Jadi artinya kelompok kita ini akan makin hari makin terhina. Ya. Dan kita lanjut Dela. Kita lanjut. Kita baca yang warna biru-biru saja Dela. Kita baca lagi yang berikutnya ini. Tuhan akan mendirikan kerajaannya yang pertama-tama terdiri dari orang-orang yang suci, yang hidup saja. Seperti yang terlihat dari Daniel pasal 2. Pembuatan patung dari Daniel pasal 2. Ya. Nah, kita lihat dari patung Daniel pasal 2 ini, batu itu terpotong keluar dari gunung, dan yang merupakan lambang dari kerajaan Kristus pada permulaannya. Kemudian gunung dari mana batu itu terpotong keluar, harus tak dapat tiada melambangkan sidang dari mana buah-buah pertama dari kerajaan itu. Yaitu mereka yang 144.000 itu dikumpulkan. Nah, kita baca yang di bawah. Ya. Jadi kita lihat lagi nih, 144.000 itu dilambangkan dengan batu kecil itu. Nah, kita lihat batu kecil ini disamakan dengan apa juga? Apa hubungannya dengan amaran sekarang yang tadi kita baca? Lagi pula keadaannya pada mulanya hanya berupa sesuatu bagian gunung yang amat kecil. Menunjukkan bahwa kerajaan itu memiliki permulaannya yang sangat kecil seperti yang difirmankan Tuhan. Kerajaan sorga adalah bagaikan sebutir biji benih sesawi yang sungguh-sungguh adalah terkecil dari segala benih. Tetapi apabila sudah besar, maka ialah yang terbesar di antara segala jenis rerumputan. Ini dari buku Tengok Aku Jadikan Segala Perkara Baru, subjudul Mendirikan Kerajaan. Ya, nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa ternyata jumlah 144.000 itu dilambangkan oleh Victor Rutev sebagai batu kecil dari Daniel pasal 2. Ternyata batu kecil dari Daniel pasal 2 ini pun juga disamakan dengan biji sesawi. Ya. Jadi artinya kalau 144.000 itu kecil, ya terhina, maka otomatis kelompok kita yang
adalah kelompok sebelum terkumpulnya jumlah 144.000, harusnya kita lebih hina daripada mereka. Kita harus lebih hina lagi dari 144.000. Karena apa? Karena 144.000 itu jumlah yang sudah fix, semuanya terkumpul. Sedangkan kita, ya, kita kondisinya sekarang masih banyak yang masih tersembunyi. Jadi kalau 144.000 yang sudah terkumpul saja terhina, terkecil, ya, banyak orang yang malu untuk dipersamakan dengan dia sebagaimana yang diamarkan sekarang tadi. Maka apalagi kita sekarang, ya, apalagi kita sekarang yang jumlahnya aja tidak jelas, ya, masih tersembunyi semuanya. Sehingga membuat banyak orang yang meragukan, termasuk kita sendiri. Banyak juga kita yang ragu dengan keberadaannya kita. Hanya saja kita karena rajin mengikuti pembelajaran-pembelajaran, kita menemukan banyak petunjuk-petunjuk yang memperlihatkan keberadaan kita yang sehina sekarang ini didukung oleh tulisan-tulisan Nyonya White, maka semua ini tidak membuat kita semakin hari semakin kecil, melainkan semakin kita yakin bahwa perjalanan kita ini telah digenapi, telah dinubuatkan di dalam petunjuk-petunjuk Nyonya White dan Victor Hutten. Lanjut, Dela. Nah, ini kita baca lagi ya. Di dalam Yesaya, tadi berapa Del di atas Del? Dela, Del, ke atas Del. Atas Yesaya. Nah, Yesaya 40 ayat 15 sampai 17 ya. Kita lihat bahwasannya Yesaya 40 ayat 15 sampai 17 bahwasanya segala bangsa itu adalah bagaikan setitik air pada timba dan diperhitungkan bagaikan habu kecil di atas neraca. Bahwasanya dipegangnya segala pulau itu bagaikan sebuah benda terkecil. Ya, nah, kita lihat di sini. Jadi dianggap keberadaan kita itu bagaikan habu yang kecil. Dela geser lagi Del. Bahwa tak lama lagi kita akan menyaksikan segala manusia termasuk pula diri kita sendiri bagaikan tidak berarti dan tak berharga bagaikan habu kecil. Jadi kita lihat petunjuk-petunjuk yang disampaikan Nyonya White dan Victor Hutten ya dari buku-buku Victor Hutten memperlihatkan bahwa keberadaan kita itu bukanlah sebagaimana Victor Hutten yang akui pada saat di awal-awal pergerakannya ya, yang jumlahnya bahkan malah mengalahkan organisasi-organisasi pada zamannya itu ya, mengumpulkan uang ribuan dolar ya. Di dalam petunjuk yang disampaikan oleh Victor Hutten lebih lanjut, kecenderungannya tidak mengarah ke seperti pemahamannya dia. Terlebih apalagi setelah kita menyaksikan tahun 1962 itu organisasinya dibubarkan. Sehingga pengertian kita tidak lagi kita harus tetap mengacu kepada keberadaan Victor Hutten, pemahaman Victor Hutten tersebut. Maka kita harus mengikuti kebenaran yang berkembang yang disampaikan oleh tulisan-tulisannya yang di dalam perkembangan. Ya, yang berikutnya Yesaya 41, 14, 15. Ya, kita lanjut deh lah. Oke, lanjut Del. Ini juga dibilang kamu ulat kecil Yakub. Oke, terus kita loncat saja. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah di sini dijanjikan sebuah alat yang baru yang berbeda dari setiap alat yang pernah digunakan sebelumnya, yaitu pengumpulan orang-orang suci dalam masa penuaian yang akan dilakukan dalam satu cara yang belum terpikirkan, yang bertentangan dengan setiap perencanaan manusia. Nah, kita lihat di sini kembali lagi di sini ditegaskan bahwa Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya ya. Di dalam pekerjaan yang paling terakhir ini, kelompok 144.000 itu melalui suatu cara yang berbeda dari setiap alat yang pernah dipergunakan sebelumnya, yaitu pengumpulan orang-orang suci dalam penuaian yang akan diselesaikan dalam suatu cara yang belum terpikirkan. Jadi belum pernah terpikirkan
Kalau Victor Hutem tadi pernah pikirkan demikian, bahwa dikira oleh Victor Hutem akan pekerjaannya itu selesai melalui organisasi yang ia bentuk, ya. Nah, ternyata di dalam pekerjaan yang setelah Victor Hutem meninggal, pekerjaan yang akan Tuhan selesaikan ini, ya, itu tidak seperti yang pernah dipikirkan sebelumnya, termasuk oleh Victor Hutem sendiri, ya, yang bertentangan dengan setiap perencanaan manusia. Ya. Ini Amaran Sekarang jilid 2 nomor 9. Ini dari dia sendiri menuliskannya demikian. Ya, oke. Nah, kita baca di catatan yang saya tambahkan. Maka berarti kelompok yang sebelum terkumpulnya 144.000 tentunya harus lebih hina, lebih kecil, lebih tidak terkenal, lebih tidak berarti lagi, lebih sederhana, lebih tidak berharga daripada abu terbuang keluar, dan tentunya juga lebih bertentangan dengan semua harapan dan rencana manusia dan bahkan belum pernah terpikirkan. Ya, jadi kelompok kita ini harus lebih remeh lagi. Kalau 144.000 sudah remeh, maka kita harus lebih remeh lagi. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Karena seperti yang Victor tadi sudah sampaikan dan kita sudah kita ikuti pembelajarannya. Kelepasan 144.000 itu di masa nanti akan ada masa perang, ya, akan ada masa perang, ada penjarahan, terus ada konfederasi, di mana kita tidak mau bergabung dengan tawaran konfederasi itu, maka kita keberadaannya jadi orang yang dikejar-kejar, sehingga kita jadi orang yang terkecil, terhina, terremeh, dihindari, tidak ada orang yang mau duduk bersama-sama dengan kita, seperti yang tadi di Amaran Sekarang yang awam, ya, itulah keadaan kita nanti, ya. Nah, ini kita baca nih, keberadaannya masih tersembunyi pada saat kita sekarang ini, sampai-sampai tidak terlihat, meyakinkan semua pikiran manusia. Selain itu juga karena keadaan biji, dikatakan biji sesawi itu terkecil dari segala benih atau rerumputan dalam buku Tengok Aku Jadikan Segala Perkara Baru, bukan dari pohon kayu. Maka bila melihat kondisi kita sekarang ini yang bermunculan kelompok-kelompok Davidian memegang pekabaran Tongkat Gembala, haruslah calon 144.000 yang benar-benar tidak ada tipu di mulut adalah yang terkecil, terremeh, terhina, tidak berarti, dan paling tidak masuk akal 144.000 keluar dari antara mereka. Ya. Jadi kita harus yang paling tidak masuk akal 144.000 muncul dari antara kita. Tetapi kebenaran tentang hal itu adalah bahwa yang disebut berlalu benalu itu sesungguhnya adalah tunas-tunas muda. Ini dari buku yang lain lagi, Amalan Sekarang yang lain. Dela, boleh geser, Del? Ya. Tuh, yang adalah suatu kehormatan bagi kita jika dianiaya, diejek, dan dipermalukan karena sebab Kristus dan kebenaran. Ini kita lihat dari Amaran Sekarang jilid 2. Jadi kalau kita sekarang kondisinya sangat kecil seperti sekarang, bahkan mulai mulai banyak yang meninggalkan kita. Dulu pernah kita punya anggota cukup banyak di Ambon, di Maluku. Sekarang perlahan-lahan sudah mulai kehilangan kita dari semuanya, ya. Jangan kita kecil hati. Petunjuk-petunjuknya Victor Hutem ini, amaran sekarang yang lebih lanjut daripada pemahaman Victor Hutem tadi yang kita baca di awal, ya, jangan sampai mengecilkan hati kita sehingga malah kita yang tadinya bertahan, terus akhirnya kita ikut-ikutan juga bergabung dengan mereka, ya, mengurangi kebenaran-kebenaran kita, hanya kita untuk demi bisa bersatu, tidak pecah belah, seperti yang tadi kita baca di dalam renungan. Jangan sampai kita mengurangi persyaratan-persyaratan dari kebenaran hanya demi supaya kita bisa tetap bertahan, tidak terpecah belah. Ya. Ingat, saudara-saudara, jangan peduli masalah jumlah. Oke, sebagaimana di dalam zamannya Tuhan membiarkan manusia mati di dalam air bah, Tuhan juga tidak mempedulikan masalah jumlah. Ya, nanti kita akan bicara sedikit tentang air bah. Lanjut, Dela. Nah, ini dari Yesaya 49 ayat 7 juga kita dikuatkan. Ya, lanjut, Dela.
Lanjut, lanjut aja deh, langsung ke birunya. Tuhan di sini tampak berbicara kepada suatu umat yang dihina oleh orang-orang, kepada mereka yang dijijikkan oleh bangsa itu. Waduh, sampai dijijikkan. Siapa yang mau bicara sama orang jijik? Siapa yang mau duduk-duduk disejajarkan dengan orang-orang jijik? Semua orang pasti menghindar. Kepada hamba-hamba dari para penguasa, yaitu kepada para anggota biasa, bukan kepada para pendeta yang diakui oleh organisasi. Injil menjelaskan bahwa hamba Tuhan ini adalah dihina, dijijikkan sangat, sama seperti yang dialami Tuhan sendiri. Nah, kita hitamkan, kita besarkan itu sama seperti yang dialami Tuhan sendiri. Kita ingat yang dialami Tuhan sendiri itu dinubuatkan di dalam nubuatan apa? Yesaya 52 dan Yesaya 53. Mari kita coba lihat. Dela geser. Ya, kalau kita dijijikkan sama seperti Yesus, maka kita harus lihat Yesus itu diperlakukan seperti apa. Ya, kita lihat. Nah, kita lihat nih, ya. Amaran sekarang jilid 1 nomor 46. Lihat, ini bukan kata karangan saya, bukan karangan John Terry Nate. Ini semua Victor Rutek yang mengatakan. Ya, dikatakan ini, dijanjikan ini. Walaupun mungkin kita pada waktu ini dibenci ataupun tidak dikenal, masanya akan datang apabila kita akan dihibur. Orang-orang besar bumi ini pada waktunya kelak, katakanlah seolah-olah ia akan menjilat debu dari kaki kita. Wow, luar biasa. Tapi ini janji yang nanti akan terjadi di depan. Tapi pada saat kita sekarang, sementara ini, kita harus rela untuk dibenci, dihina, tidak dikenal. Seperti yang disampaikan di dalam amaran sekarang itu. Ya, oke, kita coba lihat di catatannya, Dela. Ya, terus, Del. Nah, kita lihat yang biru saja. Disamakannya dengan pengalaman Yesus dahulu, maka kepada kita juga diberikan gambaran nubuatan tentang kehadiran Yesus dari nubuatan Yesaya 52 ayat 13 dan 15 dan seluruh pasal 53. Nanti saudara bisa buka ya di sana seperti apa. Ya. Kelompok calon 144.000 yang benar haruslah sama dengan keadaan Yesus dahulu dalam nubuatan tersebut. Yaitu buruk, tidak tampan, semarak pun tidak menginginkannya, dihina, dihindari orang, sengsara, menderita kesakitan. Orang menutup mukanya daripada dia, bagi kita pun tidak masuk hitungan. Itulah nubuatan tentang kedatangannya Yesus dahulu di dunia yang pertama. Itu dinubuatkan di dalam Yesaya 52 dan Yesaya 53. Jadi kalau kita disamakan dengan Yesus, maka saudara amati saja pengalaman hidupnya Yesus. Ada nggak orang yang lebih hina daripada Yesus? Adakah orang-orang yang lebih tinggi daripada Yesus? Adakah? Oh, banyak kalau yang tinggi. Adakah orang yang lebih rendah daripada Yesus? Adakah orang yang lebih dihina, lebih dihindari, lebih sengsara, lebih dalam segala hal yang lebih-lebih yang paling penderitaan, paling tertinggi? Ada nggak yang lebih rendah daripada Yesus? Kalau ada, ya kenyataannya tidak ada. Dan kita karena disamakan dengan itu, maka kalau di dalam kelompok-kelompok Davidian ada sekian banyak, maka kelompok Davidian yang akan jadi calon 144.000 adalah orang yang seperti Yesus. Tidak ada yang lebih rendah lagi dari dia. Ya, kalau kita posisinya adalah yang sedemikian rendah, maka kita lah calon-calon 144. Ya, oke. Itulah lanjut dong. Nah, ini yang tadi itu Victor Huta semua, ini sekarang Ellen G. White. Ya, ini kita mungkin lanjut saja karena Ellen G. White mendukung apa yang disampaikan oleh Victor Huta. Kita ingat Victor Huta sumber dari tongkat ialah Alkitab dan Roh Nubuat. Maka jangan heran kalau kita lihat Nyonya White tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Victor Huta. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di sini ditegaskan lagi tuh, perkembangannya bukan bergantung atas kuasa manusia. Jadi pekerjaan dari si biji sesawi ini itu tidak bergantung kepada kuasa manusia.
Ya, terus ia merupakan sebuah kejadian yang baru, asas perkembangannya berlawanan dengan asas-asas yang memerintah kerajaan dunia ini. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Amaran sekarang tadi di atas, bahwa nanti 144.000 itu berkembang atau biji sesawi itu berkembangnya, ya itu nanti di luar dari pikiran manusia. Ya, jadi perkembangannya si kecil ini, kalau 144.000 itu nanti perkembangannya di luar alam berpikirnya manusia, maka juga otomatis calon-calon 144.000 yang berkembang menjadi 144.000 pun perkembangannya bukan sesuai dengan bergantung kepada kuasa manusia. Seperti kata-kata Nyonya ini. Asas-asas perkembangannya juga berlawanan dengan asas-asas yang memerintah kerajaan di dunia ini. Seperti tadi sebuah organisasi kalau dia sekarang di masa depan itu dia berhasil, otomatis sekarang harus terlihat di dalam perkembangannya tahun-tahun berjalan, otomatis besarnya organisasi itu harus kelihatan berkembang. Nah, kondisi yang seperti itu tidak akan terjadi di dalam pergerakan calon-calon 144.000 kita ini. Itu berbeda jauh, ya, bertentangan dengan semua rencana manusia katanya. Oke, lanjut. Orang mengharapkan kerajaan Allah akan didirikan dengan cara yang sama seperti kerajaan-kerajaan dunia. Ini Nyonya White juga. Untuk meningkatkan kesucian mereka memilih cara-cara lahiriah. Mereka menggunakan metode serta rencana. Tetapi Tuhan menanamkan satu asa. Dengan jalan menanamkan kebenaran dan kesucian, ia melawan pekerjaan kepalsuan dan dosa. Jadi Tuhan punya jalan nanti untuk bagaimana membesarkan pekerjaan calon-calon 144.000 sampai terkumpul pakai cara-cara yang di luar dugaan pikiran manusia. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau di MKA 56.1 ini diperlihatkan ya kehadirannya calon 144.000 itu akan sama seperti waktu Yesus dahulu, ya diragukan sama orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengatakan, siapa orang ini? Saya sudah pelajari firman-Nya Musa, tidak ada satupun memperlihatkan keberadaan orang ini. Siapa orang ini? Ya, oke, lanjut. Nah, ini di sini malah ditegaskan lagi tuh, banyak orang yang berada dalam surga walaupun oleh tetangga-tetangga mereka dikira tidak akan pernah dapat masuk ke sana. Manusia menilai berdasarkan keadaan lahiriah, tapi Allah menilai hati manusia. Ya, ini dari amaran sekarang. Jadi maksudnya tetangga-tetangganya bukan maksud tetangga-tetangganya masuk surga, masuk kerajaan Daud, bukan. Tapi maksudnya itu dalam kapasitas pemahaman apa lingkungan, orang-orang ini nggak layak. Ya. Kapasitas kita di dalam bermasyarakat, orang-orang seperti ini nggak layak calon-calon saya ini. Ya, seperti itu. Oke, lanjut Dela. Nah, kita lihat di sini, ini adalah kutipan Ellen G. White. Ya. Tidak saja pertumbuhan dari kerajaan Kristus dilukiskan oleh perumpamaan biji sawi, tetapi dalam setiap tahap pertumbuhannya, pengalaman yang digambarkan dari perumpamaan itu diulangi. Ya, jadi artinya dalam setiap tahapannya, baik tahapan Victor Utrecht di awal, tampaknya kan Victor Utrecht tadi membanggakan bahwa pergerakan organisasi yang ia buat itu berkembang, bahkan mengalahkan organisasi-organisasi pada saat itu, hingga dia mengumpulkan uang ribuan dolar. Ya, nah itu pada saat awal pergerakan. Nah, dia bilang tuh, setiap tahapan pertumbuhannya, pengalaman yang digambarkan dalam perumpamaan itu diulangi. Jadi kita sekarang pada saat tahun 1962 dibubarkan, kita sekarang mengulangi lagi tahapan pergerakannya Victor Utrecht, yaitu mulai dari nol lagi. Seperti waktu Victor Utrecht memulai pergerakan. Ya. Nah, kita tinggal lihat saja di dalam perjalanan ke depannya nih, apakah kita akan berbangga hati seperti Victor Utrecht atau tidak. Tapi dari petunjuk yang tadi kita baca di atas, kita akan semakin terpuruk, terhina, sampai muncul 144.000.
sampai muncul mereka yang masih tersembunyi. Kita baca terus. Kebenaran yang disembunyikan dari orang pandai dan bijak dinyatakan kepada orang yang sederhana dan rendah hati. Ini memerlukan pengorbanan diri. Nah, jadi kita perlu mengorbankan diri. Jadi untuk bisa kita jadi calon 144.000 harus siap mengorbankan diri. Karena apa? Karena cara Tuhan bekerjanya itu melalui cara yang sederhana dan cara-cara yang di luar dugaan. Ya, kita baca terus. Ada perjuangan yang harus diperjuangkan untuk meraih kemenangan. Akhirnya pengikutnya hanya beberapa orang saja. Lihat. Orang-orang besar dunia ini dan umat Tuhan yang berkompromi dengan dunia, mengolok-ngolok dan menentang mereka. Artinya, orang-orang yang hanya beberapa orang saja ini, dia tidak ikut serta berkompromi. Beda dengan orang-orang yang lainnya, itu pada berkompromi. Ya. Lihatlah Yohanes Pembaptis. Nah, saudara lihat Yohanes Pembaptis, adakah dia berkompromi dengan orang yang lain? Ya, pendahulu Kristus berdiri sendiri untuk menegur keangkuhan bangsa Yahudi yang memperhatikan tata upacara saja. Lihatlah para pembawa Injil yang pertama di Eropa, betapa gelap dan tanpa pengharapan kelihatannya tugas Paulus dan Silas. Lihat, ya, jadi sebagaimana Yohanes Pembaptis tidak ada kompromi, sebagaimana Paulus dan Silas juga tidak ada kompromi, maka kita juga harusnya tidak boleh punya kompromi-kompromi yang sampai mengurangi ya dari kebenaran-kebenaran yang kita punya demi supaya tidak terjadi perpecahan. Oke, lanjut. Itu dari Ellen G. White. Ya, kita terus. Kita baca yang di biruan saja deh. Ya, lanjut Dela. Lanjut aja. Nah, ini sekarang kita coba evaluasi. Adakah keraguan gelap dan tanpa pengharapan kita dengar dari kelompok Waco Texas? Nah, ini kita kalau baca di atas tuh ada coba lihat di atas. Ada nggak kita melihat ada keraguan di antara teman-teman kita yang di Waco Texas? Kita coba lihat di kutipannya Dewan. Kita lihat dulu kutipannya. Nah, kita lihat. Up, up. Nah, kita lihat nih, pengikut-pengikut Kristus yang sederhana dan setia itu akan kelak dapat dibedakan dari penduduk dunia yang lainnya oleh jiwa mereka yang bersedia. Yang terdapat, oke lanjut ya, dalam ratap dan tangis teguran dan ini sering kita baca. Tidak akan berdiam diri demi untuk memperoleh simpati siapapun juga. Nah, jadi artinya orang-orang yang di luar daripada umat Allah ini berlomba-lomba untuk mencari simpati. Ya, calon 144.000 tidak peduli tentang simpati. Kenapa? Karena dia sudah teremeh, terhina. Ya, dia tidak dihargai, dihindari. Tidak akan mungkin dia masih mempedulikan dengan simpati-simpatinya orang lain. Mereka menangis di hadapan Allah karena melihat agama diremehkan. Di dalam rumah-rumah tangga orang-orang yang telah memperoleh terang besar. Mereka meratap dan sedih karena kesombongan, keras kepala, sifat mementingkan diri, dan hampir segala bentuk terdapat di dalam sidang. Oke, terus dah. Oh, ada kata-kata betapa gelap dan tanpa pengharapan kelihatannya. Ya, nah, itu kata-katanya itu ada di mana tuh tadi? Ya, nanti bisa dibaca ya, saudara. Ya, jadi di sini catatan yang saya sampaikan ini, adakah keraguan gelap dan tanpa pengharapan kita dengar dari kelompok Waco Texas dan kelompok Davidian lainnya sekarang ini? Jelas boleh geser? Jelas, yang kita dengar adalah keyakinan yang berkelebihan, bukan tawar hati. Ya, saudara-saudara, kita harus ingat bagaimana serangan setan kepada calon-calon 144.000. Ia bukan menyerang kepada calon-calon 144.000 dengan kepercayaan diri yang berlebihan, tapi dia menyerang kita dengan tawar hati. Ya, sedangkan setan bekerja dengan memberikan keyakinan yang berlebihan itu adalah kepada orang-orang yang sudah merasa kaya,
tidak membutuhkan apa-apa lagi. Bukan kepada calon-calon 144 ribu. Jadi keraguan untuk gelap tanpa pengharapan tidak akan pernah saudara dengar di dalam kelompok Davidian yang lain. Ya, jadi yang merasa kecil, merasa tidak berharga, merasa rendah hati, rendah diri, itu Anda sudah akan temukan di dalam orang-orang yang merupakan calon-calon 144 ribu. Itu sesuai yang tertulis dalam Simbolikut buku 1 jilid 11 nomor 2. Ya. Akhirnya setelah memahami siapa pekerja-pekerja pilihan ilahi pada jam 11, nanti kita dapat memahami antara lain kata-kata berikut. Dela boleh geser Dela. Perbuatan yang sederhana dengan meniup trompet yang dilakukan oleh tentara Yusak di sekeliling Yeriko dan yang dilakukan oleh kelompok kecil tentara Gideon di sekeliling bala tentara Midian sangat mantap melalui kuasa Allah menghancurkan kekuatan musuh-musuhnya. Sistem yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh manusia terpisah dari kuasa dan hikmat Allah akan terbukti sebagai suatu kegagalan. Ya, nanti jadi setelah 144.000 itu terkumpul, sistem yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh manusia terbukti adalah sesuatu kegagalan, sebagai sesuatu kegagalan. Sementara metode yang paling tidak bisa diharap akan berhasil bila mana metode itu ditetapkan oleh ilahi dan dijalankan dengan rendah hati dan berharap kepada Allah dan penurutan kepada kehendaknya adalah perlu bagi orang Kristen di dalam peperangan rohani sebagaimana kepada Gideon dan Yusak di dalam peperangan mereka melawan bangsa Kanaan. Melaksanakan perkara-perkara besar melalui alat-alat yang lemah. Segenap sorga menunggu permintaan kita akan hikmat serta kuasanya. Allah berkuasa melakukan dengan berlebih-lebihan daripada barang apa yang kita pohonkan atau sangka. Ya, ini janji Tuhan bagi calon-calon 144.000. Jadi kita jangan kecil hati, saudara. Kita mungkin biji sesawi. Kita mungkin yang sekarang boleh kita kan seperti Yesus dulu, ya, buruk rupanya, ya, seperti Yesaya 52 dan Yesaya 53. Jadi kita akan dibesarkan seperti zamannya Gideon dan Yusak Daud. Jadi kita sekarang jangan kecil hati. Inilah pelajaran tentang biji sawi. Oke, lanjut Dela. Ini yang paling terakhir ya. Marilah aku beritahukan bahwa Tuhan akan bekerja dalam tugas yang terakhir ini dalam suatu cara yang sangat berbeda daripada yang biasanya. Nah, jadi sekaranglah akhirnya kita bisa memahami Testimonies to Minister P300 ini secara sepenuhnya. Ya, walaupun dulu kita baca di dalam tongkat tanya jawab jilid 1, ya, pertanyaan nomor berapa itu awal-awal Peter Uteh meyakini bahwa pergerakannya itu penggenapan daripada Testimonies to Minister P300, tetapi setelah Victor Uteh meninggal barulah sebetulnya kita paham bahwa kata-kata ini tergenapi pada saat Victor Uteh benar-benar sudah tidak ada di antara kita. Mari kita baca sama-sama. Marilah aku beritahukan kepadamu bahwa Tuhan akan bekerja dalam tugas yang terakhir ini dalam suatu cara yang sangat berbeda dari yang biasanya. Jadi Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya dengan cara yang tidak biasa. Ya, berbeda dari cara-cara yang sebelumnya. Ya, ini udah pernah kita bahas, sudah sering kita bahas. Tadi kita juga udah baca di amaran-amaran sekarang, tadi juga diperlihatkan bahwa Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang tidak biasa. Dalam suatu cara yang akan mempertentangan dengan setiap rencana manusia. Tadi juga kita udah baca di amaran sekarang. Akan ada kelak orang-orang di antara kita yang selalu ingin mengontrol pekerjaan. Nah, untuk mengatur bahkan sampai kepada pergerakan apa saja yang hendak dibuat sewaktu pekerjaan bergerak maju di dalam pengarahan dari malaikat itu. Ya, nah ini saya mau kembali lagi menegaskan kepada saudara sekalian bahwa bergerak maju di dalam pengarahan malaikat itu bukan berarti bergerak lalu berkaitan dengan jumlah, tapi ini adalah berkaitan dalam pengetahuan kebenaran yang berkembang.
Ya, minggu 2 minggu yang lalu sudah kita bahas. Ya. Nah, orang-orang akan ada orang yang mengontrol pekerjaannya. Ini jelas orang-orang yang mengontrol ini tidaklah hadir pada saat Victor Hutek hidup. Jelas-jelas orang-orang yang mengontrol ini pada saat pergerakan itu maju di dalam pengarahan dari malaikat itu. Ya, jadi pada saat pergerakan itu bergerak maju, ya di dalam gulungan-gulungan kebenaran yang makin hari makin terbuka, muncullah orang-orang yang akan mengontrol-ngontrol pekerjaan. Ya, nah jadi orang-orang yang mengontrol ini pertama-tama mulainya dari mana? Dari kembalinya dibelinya organisasi tahun 1991, ya, sampai kepada pergerakan-pergerakan sejenis yang lain. Ya. Kita baca terus. Allah akan menggunakan berbagai cara dan sarana oleh mana ia akan tampak bahwa ia akan memegang kendali di dalam pemerintah di dalam tangannya. Nah, jadi akan terlihat, ya, bahwa pekerjaan ini akan diselesaikan melalui cara-cara yang mana Tuhan itu akan kelihatan yang sebagai pemimpin, bukan sebagaimana yang dahulu-dulu, yaitu ada Martin Luther, ada John Locke, John Wesley, Alexander Campbell, Ellen G. White, Victor Hugo. Ya, akan terlihat bahwa Tuhanlah sebenarnya yang bekerja memegang kendali, bukan orang-orang, bukan Apolos, bukan Paulus. Para pekerja akan dibuat kagum oleh sarana-sarana yang sederhana. Nah, pekerja-pekerja itu bisa kagum kapan? Bukan di awal pekerjaan, pasti pada saat pekerjaan itu sudah selesai. Ya, jadi yang bisa mengagumi ini otomatis hanya pekerja-pekerja dari calon-calon 144.000 itu sendiri. Ya, dia akan mengagumi karena ternyata Tuhan akan menyelesaikan lewat cara-cara yang sangat sederhana. Ya, dia bisa mengagumi karena dia merasakannya sendiri. Ya, dan kita lihat yang terakhir ini yang akan digunakannya untuk memulai dan menyempurnakan. Jadi bagaimana Tuhan akan bekerja itu di saat dimulai dan di dalam penyempurnaan. Dimulai dan Victor Rutte memulai seperti tadi yang waktu awal-awal pergerakannya orang semua mengira pergerakan Victor Rutte itu akan mati. Tetapi dia berkembang, ya, itu di awal pada saat memulai dan menyempurnakan. Artinya menyempurnakan yaitu otomatis pada saat penutupan pekerjaan pengumpulan calon-calon 144.000 dan saat pengumpulannya itu di saat itulah Victor Hugo sudah tidak ada dan di saat inilah sekarang kita hadapi yang kita jalani inilah adalah saat dari menyempurnakan tersebut. Oke, kira-kira mungkin demikian ya. Ini adalah pelajaran kita tentang biji sawi yang kita belum tuntas 2 minggu yang lalu. Oke, Dela. Nah, ini ada tambahan dari Ellen G. White kita sedikit ya. Mereka yang selangkah demi selangkah menyerah pada tuntutan duniawi dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi, tidak akan merasa sulit untuk menyerah kepada penguasa daripada membiarkan diri mereka dicemooh, dihina, dan diancam dengan hukuman penjara dan dibunuh. Ya, jadi saudara bisa lihat di sini testimoni volume 5 jelas bahwa calon-calon 144.000 adalah orang yang dicemooh, dihina, diancam dan hukuman penjara, diancam dengan hukuman penjara dan dibunuh. Ya. Jadi itulah calon-calon 144.000. Sedangkan orang-orang yang lawannya adalah orang-orang yang menghindari untuk tidak dicemooh, dihina dan diancam. Jadi saudara jangan kecil hati. Sekali lagi, jangan kecil hati kalau sekarang ini jumlah Anda sangat kecil. Anda remeh, Anda mungkin miskin, ya tidak sekuat mereka yang banyak orang-orang besar di dalam kelompok-kelompok mereka. Ya, kalau mereka kalau kita dihina, direndahkan oleh orang-orang, kita jangan kecil hati karena kita lah calon-calon 144.000. Bukan mereka yang sedang disanjung-sanjung. Sekarang yang mungkin punya kedudukan bisa mempengaruhi orang lain. Kita tidak mungkin bisa mempengaruhi orang. Maka kita harus memisahkan diri dari pergaulan seperti yang tadi kita baca di renungan. Oke, mungkin itu ya Dela. Oke, lanjut Del. Kalau ada yang mau komentar silakan.